Baik teman-teman, ini ada satu video yang patut teman-teman ketahui. Jadi di sini saya akan melakukan uji coba atau riset, melakukan sabung pucuk menggunakan hormon seperti yang ada di video sebelah ya teman-teman. Jadi yang saya gunakan ini lidah buaya sebagai hormon dari sabung pucuk saya ini. Apakah dengan cara kita melakukan sabung pucuk menggunakan hormon tersebut bisa berhasil ataukah sebaliknya akan gagal? Jadi bagi kalian untuk video ini patut kalian simak dan perhatikan di setiap saya melakukan sambung pucuk menggunakan hormon tersebut. Di sini ada 2 batang seedling yang saya bakal lakukan penyambungan. Yang satu saya akan menggunakan hormon dari lidah buaya dan yang satunya lagi saya tidak menggunakan hormon tersebut. Jadi untuk entresnya juga saya sudah mempunyai 2 entres berjenis durian montong dan sama-sama menggunakan daun yang sama dan batang dengan kondisi yang sama. Dan untuk seedling ini saya agak panjang sedikit untuk di bagian pemotongannya. Jadi supaya lebih mudah saya membedakan mana yang menggunakan hormon dan mana yang tidak menggunakan hormon lidah buaya tersebut. Jadi untuk penyambungannya kita lakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan anjuran dalam melakukan sambung pucuk supaya bisa berhasil dengan sempurna. Nah untuk entres ini seperti ini. Saya menggunakan 1 mata tunas untuk entres tersebut. Dan saya akan menggunakan 1/4 daun seperti ini. Untuk itu sambil teman-teman simak video ini, sambil teman-teman belajar ya melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian supaya bisa berhasil dengan sempurna. Untuk alat-alat seperti biasa kita persiapkan terlebih dahulu, intinya silet. Jangan menggunakan pisau, diusahakan menggunakan silet yang tajam dan steril, kalau bisa yang baru aja teman-teman menggunakan siletnya. Lakukan penyayatan seperti biasa kita lakukan penyayatan, yaitu di pinggir bawah mata tunas dengan cara penyayatan tipis sebelah ya teman-teman, supaya lebih bagus penempelannya. Dan untuk melakukan pembelahan seedling juga teman-teman harus diketahui, jika teman-teman mempunyai seedling yang sudah berumur atau sekitar di atas 4 bulan, lakukan penyambungan di bagian pucuk aja atau di bagian batang yang paling lunak menurut teman-teman. Untuk itu teman-teman lakukan pengikatan seperti biasa. Dan untuk melakukan pengikatan seperti yang sudah saya katakan, lakukan pengikatan disesuaikan aja dengan kekencangannya teman-teman. Jangan terlalu kencang-kencang, apalagi jangan terlalu kendor ya. Jadi dikira-kira saja dalam melakukan pengikatan. Dan untuk batang selanjutnya yang saya potong pendek, yaitu untuk penyambungannya seperti yang di judul video ini, yaitu saya menggunakan hormon dari lidah buaya seperti video yang di samping ya teman-teman. Mungkin ada juga teman-teman yang sudah melihat video tersebut. Apakah ada juga ya teman-teman yang sudah mempraktekkan dari video tersebut dan hasilnya bagaimana? Jadi saya akan membuktikan kepada teman-teman semua di video ini. Jadi sangat beruntung sekali ya teman-teman yang sudah melihat video ini. Insya Allah apa yang saya bagikan di video ini bermanfaat buat sahabat dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman duriannya. Dan untuk cara melakukan penyambungan yang satunya lagi, yang ini saya menggunakan seperti yang di judul ya teman-teman, menggunakan hormon dari lidah buaya seperti ini. Jadi untuk contohnya teman-teman yang saya lihat di video sebelah, yaitu untuk di bagian penyayatan entresnya dioles-oles seperti ini menggunakan lendir dari lidah buaya tersebut. Ini katanya sebagai hormon dari sambung pucuk supaya sambung pucuk tersebut itu bisa berhasil dengan baik katanya teman-teman. Dan di situ saya tidak percaya begitu saja teman-teman, sebelum saya melakukan riset atau melakukan pembuktian ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk penyambungannya juga sama teman-teman, cuman yang membedakan yaitu hanya di bagian penyayatan entres tersebut dioles-oles dengan lendir dari lidah buaya. Jadi untuk penyambungannya sama seperti yang tidak menggunakan lendir lidah buaya tersebut. Dan untuk penyungkupannya juga sama teman-teman, dia juga menggunakan sungkup perapatan ya atau plastik perapatan. Dan untuk cara pengikatannya seperti ini teman-teman. Jadi semoga yang saya bagikan di video ini bisa berhasil ya teman-teman, menggunakan
lendir dari lidah buaya sesuai dengan contoh dari video yang di sebelah ya teman-teman. Ini hanya pembuktian saja. Jika ini benar-benar terjadi atau berhasil, teman-teman bisa lakukan cara ini. Namun jika cara ini gagal, teman-teman, saya tidak menyarankan ya bagi teman-teman untuk melakukan cara yang saya bagikan di video ini. Jadi begitu saja teman-teman. Dan seperti biasa, setelah kita beres melakukan penyambungan, seperti biasa untuk cara penyambungannya, kita lakukan penyungkupan menggunakan sungkup plastik 1/4 seperti ini. Dan untuk penempatannya teman-teman, saya tidak akan bosan-bosan ngasih saran kepada teman-teman supaya bisa berhasil ya. Penempatannya ditempatkan di tempat yang kering, diusahakan jangan terkena sinar matahari secara langsung, apalagi terkena guyuran air hujan. Kenapa teman-teman jangan terkena guyuran air hujan? Karena faktor paling tinggi kegagalan dalam melakukan sabung pucuk yaitu terkena guyuran air hujan atau menambah kelembaban di dalam sungkup yang bisa mengakibatkan entres itu cepat berjamur. Dan untuk bagian plastik sungkup ini saya kasih tanda seperti ini supaya bisa membedakan mana yang menggunakan hormon dari lidah buaya dan batang mana yang tidak menggunakan hormon dari lidah buaya tersebut. Dan setelah beberapa minggu ke depan saya akan memperlihatkan hasil dari penyambungan saya yang ini kepada teman-teman semuanya. Jadi setelah beberapa minggu saya melakukan penyambungan atau riset ya atau uji coba melakukan sabung pucuk menggunakan hormon dari lidah buaya tersebut, dan untuk hasil sementara seperti ini teman-teman, saya akan membuka sungkup terlebih dahulu. Nah, di bagian yang saya menggunakan hormon yaitu seperti ini teman-teman. Di bagian penyambungannya juga ada bagian lendir ya seperti ini. Ini kemungkinan besar lendir dari hormon dari lendir lidah buaya teman-teman, seperti ini yang keluar. Bisa teman-teman perhatikan di atas juga ada seperti ini. Ini untuk pengikatannya juga agak basah teman-teman. Nah, namun untuk entresnya juga masih dalam keadaan segar seperti ini. Daunnya juga masih dalam keadaan kokoh, tidak copot ya teman-teman. Dan saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya untuk di bagian sabung pucuk yang tidak menggunakan hormon dari lidah buaya. Saya akan buka sungkupnya terlebih dahulu. Dan untuk hasil sementaranya seperti ini. Jadi untuk di bagian penempelannya atau di bagian penyambungannya ini, di bagian pengikatan ya teman-teman, ini sangat kering sekali. Dan untuk di bagian tunasnya ini sudah pecah tunas. Beda halnya dengan saya menggunakan hormon dari lidah buaya, itu belum pecah tunas. Namun yang tidak menggunakan hormon dari lidah buaya itu sudah pecah tunas, pertumbuhannya seperti ini. Jadi sangat kelihatan ya teman-teman perbedaannya mana seedling yang menggunakan lidah buaya dan mana seedling yang tidak menggunakan lidah buaya untuk pertumbuhannya. Dan untuk bibit durian yang ini, karena ini sudah saya lakukan pembukaan sungkup, saya akan tempatkan di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung. Jadi beginilah teman-teman hasil dari penyambungan saya sekitar beberapa minggu yang lalu, yaitu saya melakukan uji coba atau riset ya, melakukan sabung pucuk menggunakan hormon dari lidah buaya. Jadi untuk tanaman durian ini atau sabung pucuk untuk tanaman durian ini, sebelumnya saya sudah melakukan uji coba atau riset melakukan sabung pucuk, membandingkan atau membedakan mana yang menggunakan sabung pucuk menggunakan hormon dari lidah buaya dan mana yang tidak menggunakan lidah buaya. Jadi seperti ini untuk hasilnya. Saya akan memperlihatkan terlebih dahulu satu persatu, yaitu untuk di bagian penyambungan yang menggunakan lidah buaya atau hormon dari lidah buaya. Seperti yang saya katakan teman-teman, yaitu di bagian penyambungan untuk di bagian seedling yang menggunakan lidah buaya ini masih dalam keadaan basah teman-teman. Untuk di bagian penempelannya saya akan buka seperti ini.
Jadi untuk entresnya ini teman-teman agak layu ya sedikit seperti ini. Ini sangat basah sekali teman-teman di bagian penyambungannya. Nah seperti ini teman-teman, ini sangat mudah sekali copot teman-teman seperti ini. Bisa teman-teman lihat ya. Untuk di bagian penyambungannya juga berwarna coklat seperti ini, bukan berwarna hijau. Itu menandakan bahwa antara seedling dan entres ini tidak ada penempelan sama sekali. Ini sangat basah sekali teman-teman seperti itu. Jadi bisa teman-teman perhatikan ya. Sekarang saya akan potong di bagian ini teman-teman, bagian entresnya. Nah kelihatan teman-teman bukan berwarna hijau tapi ini berwarna sedikit kecoklatan ya. Ini menandakan bahwa entres tersebut ini layu atau mati teman-teman. Kelihatan teman-teman seperti itu, berwarna coklat ya untuk di bagian entresnya. Jadi sudah saya katakan teman-teman dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman duriannya supaya bisa berhasil dengan sempurna, yaitu teman-teman gunakan silet ya yang tajam dan steril. Diusahakan yang tajam dan steril, dan jangan sampai di bagian penyambungan atau penyayatan entres dan seedling tersebut ada benda-benda yang masuk ke dalam bagian penyambungan tersebut. Mau rupanya kotoran ataupun air ya teman-teman, intinya jangan ada benda-benda yang menempel ke dalam penyambungan tersebut. Itu bisa jadi penghalang penempelan antara seedling dan entres yang bisa mengakibatkan sambung pucuk untuk tanaman duriannya itu bisa gagal. Nah ini yang tidak menggunakan hormon dari lidah buaya, bisa teman-teman perhatikan ya, pertumbuhannya ini sangat baik sekali dibandingkan dengan yang tadi yang tidak menggunakan hormon dari lidah buaya. Saya akan buka teman-teman di bagian penyambungannya, membuktikan kepada teman-teman semuanya seperti itu. Nah bisa teman-teman perhatikan ya, untuk di bagian penempelannya juga kelihatan ini sangat baik sekali penempelannya. Karena yang membuat sambung pucuk tanaman durian itu bisa berhasil penempelannya teman-teman, yaitu cambium seedling dan cambium entres itu saling bertemu. Itu yang membuat sambung pucuknya bisa berhasil. Tapi kalau sambung pucuknya ada penghalang antara cambium seedling dan entres, maka sambung pucuknya itu akan gagal. Nah kelihatan penempelannya ini sangat baik sekali ya teman-teman, seperti ini. Dan saya bisa buktikan kepada teman-teman semuanya bahwa dengan kita melakukan sambung pucuk menggunakan hormon dari lidah buaya, ini terbukti gagal teman-teman dibandingkan dengan saya tidak menggunakan hormon dari lidah buaya. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman bisa lihat ya kesimpulannya seperti apa. Dan semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat buat sahabat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.